Melalui Ayub juga saya dan saudara boleh membaca. Orang yang sudah mati, dia sudah berada di tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan mereka yang tidak mendengar Tuhan, melalui nabi-nabi Tuhan, melalui Musa yang dipakai oleh Tuhan saat itu untuk membawa keselamatan, mereka ada bersama dengan si kaya itu, saudara. Dan jika di sini saya dan saudara sudah membaca sebetulnya kembali ke dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi, dan sebelum ke situ saudara, ada satu bagian yang baik sebetulnya di bagian terakhir daripada Lukas ayat yang ke-16 ini. Di situ si miskin, si kaya yang kesakitan itu bilang kepada Abraham, "Bapak, kirim si pengemis itu untuk datangi saudara-saudara saya supaya mereka bertobat." Tapi kata Abraham apa? Sudah ada Musa, sudah ada nabi-nabi yang boleh membawa berita tentang bagaimana Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mau dengar. Sehingga jikalau orang mati akan mendatangi saudara mereka, mereka tidak akan bertobat. Artinya saudara, seringkali saya dan saudara seolah-olah sampai menangis mau memaksa orang bertobat. Kalau orang itu memang saudara tetap mengeraskan hatinya sebetulnya, tidak mau mendengarkan suara Tuhan sendiri, dia tidak akan bertobat. Dia tidak akan bertobat. Sama juga sebetulnya saya saat ini dan saudara. Saudara bisa teriakin saya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya bisa meneriakin saudara, akhirnya kita bisa malah bertempur sendiri, saudara. Peringatan firman Tuhan bagi saya sebetulnya untuk saya dengan sadar mengikuti firman Tuhan. Bukan harus diteriakin. Bukan saudara harus diteriakin. Dari firman Tuhan yang saudara baca sebetulnya, kalau saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan itu. Di sini saudara satu bagian yang sangat mengingatkan saya dan saudara. Sehingga balik kembali kepada 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, yang mana saat itu juga tentu Paulus memberitakan akan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang, Paulus sudah tidak ada di antara mereka. Ada sesama mereka yang sudah mati, yang mungkin saat itu dibawa Timotius beritanya. Kemudian oleh Rasul Paulus diberikan tulisan ini untuk menjelaskan, jangan kamu berduka cita akan mereka yang sudah mati, seperti orang-orang dikatakan apa saudara yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kamu jemaat di Tesalonika sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu mempunyai pengharapan. Jangan kamu berduka seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Kemudian di sini kalau kita boleh baca saudara, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kembali saudara, di sini saya dan saudara sebetulnya boleh membaca satu bagian yang indah. Mereka yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus itu saat itu juga sudah bersama Tuhan Yesus. Jikalau saya mati saat ini di dalam Tuhan Yesus, saat setelah saya mati juga akan bersama Tuhan Yesus di kediamannya. Demikian juga saudara jikalau sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Roh kita tidak akan gentayangan kemana-mana saudara. Dan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus nanti, dikatakan di sini kan, di bahasa Inggris lebih jelas sebetulnya. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Jadi mereka yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus, yang saat ini rohnya bersama dengan Tuhan Yesus itu akan dibawa kembali bersama-sama dengan Yesus. Sehingga di sini saudara, kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengingatkan, jangan kamu menjadi seseorang seperti seseorang yang tidak memiliki pengharapan lagi. Di sini saya juga dikembalikan ingatan saya.
Jikalau ada kekasih kita yang meninggalkan kita, mati, kita boleh sedih karena kita kehilangan. Untuk dia, saudara, yang sudah mati di dalam Yesus, dia tidak sedih lagi. Yang sedih itu hanya saya dan saudara yang masih di dunia ini. Karena mereka yang sudah meninggalkan kita di dalam Tuhan Yesus sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak merasakan lagi sakit, tidak merasakan lagi hal-hal yang kita alami di dunia ini. Hanya saya dan saudara yang masih ada di dunia ini yang merasa kehilangan. Saudara tidak bisa Facebookan lagi. Saudara tidak bisa telepon lagi. Saudara tidak bisa bercanda lagi. Sudah tiada. Tapi saat itu juga dia present bersama Tuhan Yesus. Jadi tidak ada sebetulnya istilah soul sleep, tidur di suatu tempat, sehingga kita masih kembali berdoa, Tuhan tolong selamatkan mereka yang sudah mati. Tidak ada bagian yang menyupport daripada Alkitab untuk saya dan saudara mendoakan mereka yang sudah mati. Hebrews 9:27 dikatakan, satu kali mati, satu kali dihakimi, kemana orang itu pergi. Dan mungkin saat ini saya diingatkan, saudara boleh mengingatkan saudara-saudara yang lain juga. Satu kali mati, dihakimi, selesai. Pendeta yang lain tidak bisa mendoakan orang yang sudah mati untuk kembali dimasukkan ke surga, selesai. Saudara mau nangis jungkir balik, selesai. Jikalau saudara mau berbuat sesuatu untuk membawa berita keselamatan, waktu masih hidup saat ini, saudara. Karena firman Tuhan juga mengatakan, akan ada waktunya bapak akan dipisahkan dengan anak, anak dengan bapak, istri dengan suami. Mungkin saat ini, saudara, jikalau saya dan saudara benar-benar mengasihi saudara kita yang masih belum ada di dalam Tuhan Yesus, berdoalah lebih agar hatinya dicelikan, boleh melihat terang yang sejati. Boleh melihat terang yang sejati. Karena di sini kembali saya dan saudara diingatkan, hanya satu kali untuk saya dan saudara memiliki kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan-kesempatan lain. Saudara boleh keliling ke kelenteng, minta pendeta-pendeta kelenteng untuk memanggil arwahnya supaya masuk ke surga. Tidak bisa. Itu semua pekerjaan si penipu yang canggih, yang berkuasa di antara manusia di dunia ini, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Dan kembali jikalau saya dan saudara saat ini sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, dan kita percaya apa yang sudah difirmankan melalui perjanjian lama tentang Tuhan Yesus sendiri sudah dipenuhi. Akan kelahiran Juru Selamat, kematian dia di kayu salib, kebangkitan dia dari antara orang mati, sudah dipenuhi. Dan kedatangan Tuhan Yesus juga akan dipenuhi, saudara. Belum terjadi, akan dipenuhi. Bukan dongeng, bukan cerita, tetapi firman Tuhan yang saudara bisa baca. Terkadang kita bingung, ini benar nggak akan terjadi? Tuhan Yesus akan datang, kita akan ketemu di awan-awan, bagaimana? Seperti dongeng, saudara. Tapi ini firman Tuhan yang akan dipenuhi. Sebelum bumi berlalu, firman Tuhan tidak akan berlalu. Segala sesuatunya akan terjadi. Sehingga kita boleh melanjutkan dari bagian ini, saudara. Kalau saya dan saudara boleh membuka dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 di situ. Paulus mengatakan, jika dia masih dalam tubuhnya, dia jauh dari Tuhan. Sewaktu dia masih di dalam dunia, dia masih jauh daripada Tuhan. Tetapi jika dia sudah absen dari tubuhnya, dia sudah bersama Tuhan. Jadi tidak ada tempat lain di mata antara saya dan saudara yang sudah di dalam Tuhan Yesus juga akan gentayangan. Antara saya masih di dunia bersama saudara saat ini, dan jika saya dan saudara bersama saudara tidak ada yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga, kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, saudara, tidak ada tempat lain yang saudara perlu pikirkan. Tidak ada tempat lain yang saudara perlu cari.
Tidak ada tempat lain yang saudara perlu tanyakan kepada